Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi tambahan terkait dengan pemahaman, batasan dan ruang lingkup jasa penyiaran dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 32 tentang penyiaran. Jadi pada bulan Desember saya sudah merilis bagaimana supaya kita bisa memahami ruang lingkupnya, karena ini akan dituangkan di dalam definisi Undang-Undang Penyiaran dimaksud. Nah, ini mungkin outline-nya, jadi karena tambahan, jadi saya hanya memberikan sedikit saja terkait hal ini. Jadi dari landasan umumnya, kemudian dalam mendesain jenis jasa penyiaran yang mengacu kepada definisi Undang-Undang Penyiaran, kemudian penutup. Baik, dalam hal ini kita lihat bahwa untuk memudahkan bagaimana itu analogi atau infrastruktur telekomunikasi, penyiaran, dan lainnya, maka dalam hal ini saya untuk memberikan salah satu supaya kita mudah dalam menentukan nanti apakah ini penyiaran atau telekomunikasi. Khususnya biasanya di situ terjadi sedikit orang agak confused, agak bingung di situ. Nah, sebagai contohnya saya lihat di sini kita ambil aja di moda transportasi yang membedakan antara transportasi darat, laut, udara serta kereta api. Nah, kita lihat di sini bahwa yang namanya penumpang itu sifatnya netral. Artinya kalau dia naik pesawat terbang, dia diperiksa, dicek dengan konteks yang segitu telitinya di bandara, dia akan menjadi penumpang pesawat terbang kalau dia lolos. Yang demikian maka ada yang namanya KPI di bandara. Begitupun ketika dia naik pesawat, ketika dia naik perahu, kapal pesiar, itu pun ada cara pengecekannya. Dengan demikian dan seterusnya, maksud saya itu baik dengan kereta api ataupun bus, itu ada konteks pengecekannya sendiri untuk penumpang. Ada yang secara pelaksanaannya itu ringan-ringan saja, ada yang cukup rumit. Nah, dalam hal ini bagaimana dengan konteksnya konvergen ini? Nah, konvergen itu tergantung dari legasinya dia dibuat dari mana. Kalau saya lihat nih pesawat terbang ini itu legasinya dari moda udara, transportasi udara, sehingga ini bisa nanti dimasukin ke networknya udara. Nah, dengan demikian sama juga konten tadi, kalau masuk udara jadi penumpang udara, ini jadi penumpang kapal laut dan seterusnya. Nah, ketika di dalam elektronikisasi ini konten dibuat oleh kamera kah, apakah itu dengan mikrofon untuk mendapatkan musik, suara, data, dan seterusnya. Nah, tergantung ini disalurkannya lewat mana. Ketika dia dimasukkan ke DVD ataupun ke kaset, kemudian dijual di toko dan dipasang di tape recorder atau di DVD player, maka akan muncul di TV apa dari hasil gambar yang di capture dengan elektronik tadi. Apakah ini konteksnya penyiaran? Tentu bukan. Begitupun kalau dia ditaruh di dalam roll kamera, kemudian dia ditayangkan di bioskop, ini pun bukan penyiaran. Kenapa? Ini ada namanya untuk sensornya lembaga sensor film. Jadi bukan KPI di sini. Tetapi sekarang kalau ini ditaruh di studio TV maksud saya, kemudian dimasukin ke transmitter dan didapat di TV, ini baru salah satu konteksnya penyiaran di terestrial. Nah, bagaimana kalau dimasukkan ke network telco? Dalam hal ini misalnya NGN. Kemudian dia bisa menyalurkan juga video, ditangkap di TV. Karena TV kita sekarang konvergen, untuk jasanya bisa menangkap dari bagian network, maka ini bukan penyelenggaraan penyiaran, itu adalah telco. Nah, untuk lebih jelasnya, telco itu mempunyai network seluler, PSTN atau sekarang NGN, kemudian juga satelit, internet, dan yang konteksnya konvergen atau NGN. Jadi dari PSTN ini dia akan menuju ke NGN atau sudah NGN sekarang. Jadi kontennya tetap video, data, gambar, musik, dan seterusnya. Ini adalah layanan telco. Kalau dari jasanya saja, dia jasa telekomunikasi. Kalau networknya maka sebagai network provider gitu.
Nah, begitupun kalau ini jasanya tadi yang sama nih, kontennya itu suara, data, dan film dan seterusnya disalurkan ke terestrial, maka ini menjadi jasa penyiaran. Begitupun di satelit broadcasting, dia akan menjadi penyiaran, kemudian ini dimasukkan ke TV kabel, dia akan menjadi penyiaran, dan yang konteks konvergennya adalah yang sekarang dikenal IBB atau Integrated Broadcast Broadband. Rangkumannya maka dari European Broadcasting Unit Technical Review, konten itu sifatnya netral. Jadi tergantung dia disalurkan kemana. Kalau dia menyalurkannya ke networknya broadcasting, maka dia menjadi konten broadcasting. Begitu dia disalurkan ke internet, maka dia menjadi konten telco. Walaupun di retrieve-nya bisa melalui seluler, melalui wireless LAN, maksudnya ini untuk menyebutkan bahwa itu telco. Oke, saya kira ini maka sebagai best practice-nya apa? Oke, saya buat nih, saya punya namanya Home LAN Subdit Layanan TV. Nah, di sini saya punya konten nih yang fokus ini adalah salah satu video conference untuk work from home. Nah, kita lihat dengan menggunakan uji tes speednya untuk downloadnya 0,92 Mbps, kemudian uploadnya itu 0,62. Nah, nanti untuk retrieve itu ini sebagai server yang akan di retrieve atau diakses dari luar. Nah, saya taruh nih konten ini di server ini di MyCloud. Ya. Ini adalah sederhana sehingga nanti dimasuki ke GSP ini lewat jaringan internet berarti. Nah, kalau saya sebagai jasa misalnya ingin dijalurkan ke networknya broadcasting, maka saya sebetulnya masuk ke dalam konteks data casting di sini. Kemudian nanti saya masukin melalui router ini masuk ke data casting, servernya punya lembaga penyiaran atau punya operator TV. Tinggal nanti ditransmisikan dan diterima oleh TV ini. Maka jasa saya ini kalau lewat sini dia menjadi jasa data casting untuk penyiaran. Nah, sekarang saya akan menggunakan network saya untuk konten yang sama dan yang saya taruh di YouTube. Nah, YouTube ini yang saya maksud supaya memperjelas bahwa ini bukan penyiaran. Nah, ini contoh yang saya taruh di YouTube. Data itu sifatnya tadi netral. Konten itu netral maksud saya. Nih. Nah, ini lihat tayangannya, ini saya retrieve di HP saya, masuk ke konteks YouTube, masuk ke channel saya, kemudian ini masuk sudah ke YouTube, itu ada fokus di situ. Ini kontennya, konten yang saya taruh nanti akan sama dengan yang konten di MyCloud. Oke, itu yang ditaruh di kontennya YouTube sebagai konten YouTube. Nah, sekarang ini kontennya yang ada di Homeland SLTV. Sama di retrieve-nya dengan menggunakan HP juga. Nah, itu kita lihat masuk ke MyCloud. Dari MyCloud ini masuk ke publik, folder publik. Kemudian dari folder publik ini karena ditaruhnya di folder subdit TV dan sub-subnya, maka ini harus di tracing, kemudian masuk ke video conference. Dari video conference ada konferensi SLTV di folder tersebut. Nah, di situ ada videocon Subdit TV Kamis 18 Maret 2020. Diklik, ini hasilnya. Nah, inilah yang disebut dengan video on demand. Saya kalau ini dimasukkan ke data castingnya broadcasting, maka ini menjadi layanan broadcasting. Tapi sekarang ini menjadi layanan telekomunikasi. Karena saya retrieve-nya menggunakan internet. Dan
network yang ada di rumah. Nah, ini contohnya. Nah, itu mungkin saya kira untuk memperjelas bahwa konten itu sifatnya netral sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ebu. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa yang namanya konten OTT, baik itu dalamnya video, data, audio, dan seterusnya, ketika dia disalurkan ke infrastruktur, kita lihat dulu secara internasional, infrastruktur itu definisikan infrastruktur apa? Ketika penyiaran, outputnya dari penyiaran maka disebut konten penyiaran, OTT penyiaran, video penyiaran, audio penyiaran, data penyiaran, dan seterusnya. Begitupun di telekomunikasi, maka itu menjadi kontennya telekomunikasi, videonya telekomunikasi, dan seterusnya. Nah, dari hal tersebut, maka kita redefinisi lagi. Kenapa? Saya sudah sampaikan di paparan sebelumnya bahwa itu ada kesalahan dalam konteks definisi atau kurang pasan lah. Kalau bukan disebut kesalahan, maka itu kurang pas, perlu disempurnakan. Kita lihat dari beberapa contoh lah hal ini. Saya ambil telekomunikasi sebagaimana di dalam radio regulation hanya menyebutkan concern networknya saja. Dengan demikian kalau kita bicara di internasional, semua akan paham. Ini satu poin-poin yang dapat diambil, saya singkat saja. Dengan demikian kita definisikan bahwa penyiaran adalah suatu kegiatan atau tindakan mentransmisikan sinyal siaran. Kenapa disebut sinyal siaran? Karena memang siaran yang isinya itu gambar, musik, video, dan seterusnya itu dirubah dalam konteks sinyal listrik, maka disebut sinyal siaran yang isinya itu dengan menggunakan bagian dari spektrum frekuensi radio. Kenapa saya sebut bagian? Karena sebagian lagi spektrum frekuensi radio itu dipakai untuk layanan telekomunikasi atau spektrum elektromagnetik lainnya. Nah, ini maksudnya ada yang menggunakan cahaya, sementara definisi yang sebelumnya itu tidak tercover hal ini. Jadi ini harus disempurnakan seperti ini, termasuk tapi tidak terbatas pada jaringan atau media transmisi terestrial, kabel, dan satelit, atau sistem transmisi lainnya yang ditujukan untuk penyediaan layanan televisi dan atau layanan radio. Nah, ini jelas bahwa ini untuk layanan TV atau radio yang membedakan dengan layanan telekomunikasi. Nah, dengan demikian saya kira itu tambahannya. Kemudian ini sama untuk melihat CV saya, dan ini adalah referensi yang dapat Anda baca. Namun sebelumnya, nah ini adalah penghargaan yang diberikan oleh Jepang waktu training broadcasting, dan ini penghargaan yang diberikan oleh Jerman waktu training information technology. Ini adalah sumber-sumber buku yang dapat dibaca, saya rekomendasikan untuk memahami mengenai telekomunikasi dan broadcasting. Baik, ini saya contoh-contohnya saja, saya sekilas sampaikan. Ada TV kabel dan seterusnya. TV kabel ada terestrial, ada satelit, kemudian juga ada yang konvergennya atau IBB-nya ini. Ini hanya sekilas saja. Kemudian juga harus memahami mengenai terminologi, karena sekarang itu ada yang linear broadcast sama non-linear. Begitupun juga ada yang on demand serta hybrid broadcast. Di sisi lain ini adalah CPE-nya atau Customer Premise Equipment-nya. Selanjutnya ini mengenai network-nya atau transmisinya. Dan adaptive streaming itu yang digunakan oleh HBB atau IBB, yang di Eropa digunakan standarnya HBB TV. Kalau Jepang hybrid gas. Baik, saya kira ini yang perlu mungkin sebagai tambahan informasi. Kemudian juga ini adalah organisasi yang perlu Anda ketahui. Demikian mungkin ulasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.